menjelaskan tentang antena jaringan komputer. Antena dalam konteks jaringan internet adalah komponen yang vital dalam memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat pengguna dan jaringan penyedia layanan internet atau ISP. Berikut adalah beberapa poin utama yang berkaitan dengan materi tentang antena untuk jaringan internet. Yang pertama itu adalah fungsi antena. Antena bertugas untuk mentransmisikan dan menerima sinyal dari radio frekuensi yang digunakan untuk komunikasi wireless. Antena mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya, memungkinkan perangkat komunikasi untuk berkomunikasi melalui udara. Yang kedua itu adalah jenis antena. Ada berbagai jenis antena yang digunakan dalam konteks jaringan internet tergantung pada aplikasinya. Yang pertama itu adalah omnidirectional antena. Antena ini mengirim dan menerima sinyal dari segala arah, cocok untuk penggunaan di area yang luas di sekitar tempat umum. Yang kedua itu adalah directional antena. Antena ini fokus pada salah satu arah, meningkatkan jarak komunikasi, tetapi membutuhkan penyesuaian posisi yang tepat terhadap sumber atau tujuan sinyal. Yang ketiga itu adalah parabolic antena. Antena ini menggunakan piringan parabola untuk mengumpulkan dan memusatkan sinyal dalam satu titik fokus, sangat berguna untuk komunikasi jarak jauh. Yang ketiga itu adalah jenis atau karakteristik antena. Beberapa faktor yang penting mempengaruhi kinerja antena dalam kerja antena meliputi yang pertama itu adalah giant. Giant adalah kemampuan untuk meningkatkan kekuatan sinyal dalam satu arah tertentu. Yang kedua itu adalah beamwidth, sudut dari pola radiasi antena di mana kekuatan sinyal dapat diterima untuk dipancarkan. Yang ketiga itu adalah polarisasi, orientasi modem elektromagnetik yang dihasilkan oleh antena. Yang keempat adalah penggunaan dalam jaringan internet. Antena digunakan dalam berbagai aplikasi jaringan internet, termasuk pada titik akses atau akses point untuk menyediakan akses wifi di area publik atau kantor. Yang selanjutnya adalah pada penerima atau pengirim ISP untuk menyediakan akses internet nirkabel untuk pelanggan rumah atau bisnis. Selanjutnya itu adalah backhaul atau infrastruktur dalam penyediaan konektivitas jaringan seluler dan jaringan mesh. Yang kelima itu adalah teknologi dan perkembangan. Pengembangan terbaru dalam teknologi meliputi penggunaan MIMO atau multiple input, multiple dan output untuk meningkatkan throughput dan efisiensi spektrum serta pengoptimalan bekerja dalam frekuensi yang lebih tinggi seperti 5G. Yang keenam itu adalah omnidirectional antena. Di sini saya akan menjelaskan yang lebih lengkapnya, yaitu adalah antena yang paling umum digunakan untuk jaringan wifi di area publik seperti kafe, bandara, atau kampus. Antena ini mengirimkan sinyal dalam semua arah secara merata. Mungkin perangkat wifi di berbagai lokasi dan terhubung tanpa harus menyesuaikan arah secara khusus. Namun, karena penyebarannya yang luas, gaya giant cenderung lebih rendah dibandingkan dengan antena direksional. Yang ketujuh itu adalah directional antena. Antena direksional digunakan untuk memfokuskan. Antena ini menggunakan piringan parabola untuk memutuskan sinyal ke fokus tunggal. Parabolic antena sangat efektif dan komunikasi jarak jauh karena antena memiliki giant yang tinggi dan dapat mengarahkan sinyal secara presisi. Mereka sering digunakan dalam aplikasi backhaul untuk menyediakan konektivitas antara stasiun base dan jaringan inti dalam jaringan seluler, atau untuk menggunakan stasiun relay dalam jaringan mesh. Yang ke-9 itu adalah polarisasi. Polarisasi antena mengacu pada orientasi medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh antena.
Pemilihan polarisasi yang sesuai sangat penting untuk meminimalkan interferensi antara berbagai antena dalam lingkungan yang padat. Misalnya, antena vertikal umumnya digunakan untuk komunikasi Wi-Fi, sedangkan antena horizontal digunakan untuk dalam aplikasi satelit. Yang ke-10 itu adalah teknologi MIMO, multiple input dan multiple output. Adalah teknologi yang memanfaatkan banyak antena yang mengirim dan menerima beberapa sinyal secara bersamaan, memperbaiki throughput dan kendalaan sinyal dalam lingkungan kabel yang padat. MIMO telah menjadi bagian integral dari teknologi 4G dan 5G. Mungkin kecepatannya lebih tinggi dan efisiensi spektrumnya lebih baik. 11 itu adalah frekuensi dan spektrum. Antena harus sesuai dengan frekuensi yang digunakan oleh jaringan internet. Frekuensi yang lebih tinggi seperti digunakan dalam 5G memungkinkan transfer data yang lebih cepat tetapi memiliki jangkauan yang pendek dan kemampuan penetralisasi yang lebih rendah. Antena harus dirancang untuk mengoptimalkan karakteristik ini sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya itu adalah pengembangan dan inovasi. Pengembangan terbaru dalam antena meliputi penggunaan teknologi smart antena yang mampu mengubah pola radiasi mereka secara dinamis untuk mengoptimalkan kualitas sinyal, serta penggunaan antena dapat disesuaikan dengan lingkungan yang meningkatkan kinerja jaringan. Yang selanjutnya 13 itu adalah implementasi pada titik akses atau access point. Antena pada titik akses atau AP sangat penting menyediakan akses internet nirkabel di area yang luas seperti kampus, kompleks perumahan, atau gedung perkantoran. AP sering dilengkapi dengan antena omnidireksional atau direksional tergantung pada desain jaringan dan kebutuhan cakupan area. Antena ini harus dirancang untuk memaksimalkan cakupan sinyal, mengoptimal throughput agar dapat melayani banyak pengguna secara efisien. Yang selanjutnya itu adalah penggunaan pada penerima dan pengirim ISP. ISP atau Internet Service Provider menggunakan antena untuk menyediakan akses internet nirkabel pada pelanggan mereka. Ini biasanya berupa antena yang dipasang di atap atau di luar gedung pelanggan untuk mengarahkan dan menerima sinyal dari stasiun basis ISP. Antena ini sering kali merupakan antena direksional atau probabilek untuk meningkatkan kinerja sinyal dan jangkauan jaraknya. Yang selanjutnya itu adalah backhaul dan infrastruktur. Dalam konteks jaringan seluler atau wifi publik, antena digunakan untuk membangun backhaul yang menghubungkan titik akses ke jaringan inti. Antena backhaul harus mampu mengatasi throughput yang tinggi dan memiliki kendalaan yang tinggi dan memastikan untuk konektivitas yang stabil, yang cepat dan penggunaan akhir. Selanjutnya itu adalah antena dalam jaringan mesh. Jaringan mesh adalah arsitektur jaringan di mana setiap node berfungsi sebagai titik akses atau router. Antena pada node mesh harus dirancang untuk mendukung komunikasi multi-hop, di mana node dapat berfungsi satu sama lain secara langsung atau melalui node tetangga. Antena direksional digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kestabilan jaringan mesh, terutama dalam lingkungan yang padat dalam pengaturan outdoor. Selanjutnya itu adalah peran dalam evolusi teknologi 5G. Dalam pengembangan jaringan 5G, antena memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas jaringan, mengurangi laten, dan memungkinkan aplikasi bekerja tinggi seperti internet
Massive MIMO menggunakan ratusan atau ribuan elemen antena untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan, mengoptimalkan penggunaan spektrum, meningkatkan throughput jaringan secara signifikan. Yang terakhir itu adalah penggunaan arah antena. Pengembangan terbaru dalam antena termasuk desain antena yang lebih kecil, lebih ringan, lebih hemat energi, serta integrasi antena teknologi AI untuk pengolahan spektrum yang lebih cerdas. Ini memungkinkan penggunaan spektrum yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas layanan internet. Materi yang kedua itu adalah internet satelit. Internet satelit adalah teknologi yang memanfaatkan satelit komunikasi untuk menyediakan akses internet global, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau jaringan internet darat. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih mendetail mengenai materi internet satelit. Yang pertama itu adalah prinsip kerja. Internet satelit bekerja dengan mengirimkan dan menerima sinyal melalui data satelit yang berada di orbit bumi. Prosesnya dimulai ketika pengguna mengirim penerimaan akses internet ke satelit melalui terminal pengguna atau user terminal. Terminal ini mengirimkan sinyal ke antena parabola untuk mengarahkan sinyal ke satelit yang beroperasi pada frekuensi tertentu. Yang kedua itu adalah komponen utama. Komponen utama dari itu adalah pertama itu adalah satelit berperan sebagai repeater dalam ruangan yang memfasilitasi sinyal dari pengguna ke ground station atau sebaliknya. Satelit ini biasanya dilengkapi dengan beberapa transponder yang mengoperasikan berbagai frekuensi radio yang transmisi yang menggunakan data. User terminal juga dikenal dengan VSAT, Very Small Array Terminal. Ini antena parabola kecil yang dipasang di lokasi penggunaan rumah, bisnis, kapal, pesawat dan lain sebagainya untuk menghubungkan perangkat ke satelit. Selanjutnya itu adalah ground station, di tempat di bumi di mana data dari satelit diterima, diproses dan dikirimkan ke infrastruktur internet global. Ground station juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari internet ke satelit untuk dikirimkan langsung ke user terminal. Yang ketiga itu adalah keuntungan internet satelit. Yang pertama itu adalah cakupan global. Internet satelit dapat menyediakan akses internet di mana saja di bumi, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Kesejahteraan cepat, implementasi relatif cepat dibandingkan dengan membangun infrastruktur kabel atau serat optik yang mahal dan memakan waktu. Selanjutnya itu adalah fleksibilitas, cocok untuk aplikasi di daerah terpencil, penerbangan kapal laut di mana infrastruktur darat tidak tersedia. Yang keempat itu adalah internet satelit. Tantangan internet satelit, laten, keterlambatan sinyal latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan kabel karena jarak jauh ditempuh oleh sinyal antara bumi dan satelit. Yang selanjutnya itu adalah biaya pengembangan, peluncuran dan operasi satelit yang sangat tinggi yang dapat mempengaruhi jarak yang harus ditempuh oleh sinyal antara bumi dan satelit. Sinyal yang mempengaruhi sangat tinggi yang dapat mempengaruhi biaya langganan bagi pengguna akhir. Tantangan yang ketiga adalah kapasitas terbatas. Terdapatnya bandwidth dan satelit yang membatasi jumlah pengguna yang dapat dilayani secara simultan. Yang kelima itu adalah penerapan dan penggunaan. Yang penerapan penggunaan pertama adalah telekomunikasi. Telekomunikasi menyediakan layanan internet ke daerah pedesaan atau terpencil di seluruh dunia. Penerapan yang kedua itu adalah industri transportasi. Kapal laut dan pesawat menggunakan internet satelit yang dikoneksi selama pelayaran atau penerbangan. Yang penerapan yang ketiga dan penggunaan ketiga itu adalah keperluan darat. Digunakan dalam situasi darat atau bencana di dalam infrastruktur dapat rusak dan atau tidak tersedia. Yang keenam itu adalah perkembangan dan inovasi. Perkembangan dalam
geostasioner. Sebagian layanan internet satelit menggunakan satelit berada di orbit geostasioner yang berputar sejajar dan rotasi bumi di ketinggian sekitar 35.786 km di atas ekuator. Satelit ini berada di atas titik yang sama di permukaan bumi sehingga memungkinkan pengguna untuk terhubung secara konsisten tanpa perlu mengarahkan antena satelit yang bergerak. Yang selanjutnya itu adalah konsentrasi satelit rendah LEO atau medium MEO. Selain satelit geostasioner, ada juga konsentrasi satelit rendah LEO atau medium MEO. Konsentrasi ini menempatkan satelit pada orbit yang lebih rendah, biasanya beberapa ratus hingga beberapa ribu kilometer di atas permukaan bumi, dan membutuhkan jaringan internet yang lebih kompleks untuk mengelola perpindahan satelit yang cepat di langit. Teknologi ini menjanjikan lisensi yang lebih rendah dibandingkan dengan satelit geostasioner karena jarak yang lebih pendek antara pengguna dan satelit. Yang kedelapan adalah peningkatan kinerja dengan teknologi advance. Multi-spot beam. Teknologi ini memungkinkan satelit yang memfokuskan sinyal ke area tertentu di bumi, mengoptimalkan kapasitas dan kecepatan data di daerah-daerah yang padat atau dengan permintaan yang tinggi. Yang adalah high throughput satellites atau HTS. Selain HTS memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada satelit konvensional, memungkinkan peningkatan drastis dalam throughput dan ketersediaan layanan internet satelit. Mereka seringkali menggunakan frekuensi dan teknologi digital canggih untuk memaksimalkan ekspansi spektrum. Yang kesembilan itu adalah aplikasi dan konteks modern. Penggunaan militer dan pemerintah. Internet satelit kritis dalam aplikasi militer dan pemerintah untuk komunikasi yang aman dan tidak terganggu di daerah-daerah yang terpencil di medan perang. Dan itu adalah koneksi internet di kapal laut. Kapal-kapal yang modern sering menggunakan internet satelit untuk menyediakan koneksi internet bagi awak kapal dan meningkatkan komunikasi dan kinerja operasional. Itu adalah akses internet di pesawat. Maskapai penerbangan menggunakan teknologi internet satelit yang menyediakan koneksi Wi-Fi di dalam pesawat, meningkatkan pengalaman penumpang dan sisi layanan informasi. Yang ke-10 itu adalah pengembangan masa depan. Integrasi dengan 5G, internet dapat berperan dalam memperluas cakupan jaringan 5G ke daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. Selanjutnya inovasi teknologi antena. Pengembangan dalam desain antena termasuk antena preset array dan smart antena dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sinyal internet satelit. Selanjutnya itu adalah eksplorasi ruang. Pengembangan teknologi internet satelit dapat relevan dalam misi eksplorasi luar angkasa dan komunikasi dan wahana antariksa. Yang selanjutnya itu adalah tantangan dan kendala. Lisensi tinggi dalam tantangan utama dalam internet satelit karena sinyal harus menggunakan perjalanan bolak-balik antara user terminal, satelit, ground station. Meskipun teknologi terus berkembang, untuk mengurangi lisensi seperti menggunakan teknologi LEO dan LEO dan MEO, lisensi tetap menjadi isu utama dalam aplikasi yang memerlukan respon cepat seperti game online dan panggilan video real time. Biaya peluncuran operasional perawatan satelit sangat tinggi. Ini dapat mempengaruhi biaya layanan yang ditawarkan kepada pengguna akhir. Meskipun ada upaya yang mengurangi biaya dengan teknologi dan ekonomi skala, internet satelit sering mahal bagi alternatif kabel dan nirkabel. Kapasitas terbatas. Meskipun teknologi HTS yang meningkatkan kapasitas internet secara efisien, kapasitas internet tetap terbatas dibandingkan infrastruktur darat. Hal ini
membatasi jumlah penggunaan di layanan secara simultan di daerah yang padat dan menggunakan permintaan yang tinggi. Selanjutnya ini adalah peran dalam masa depan koneksi global. Mengatasi keterlambatan infrastruktur darat. Internet satelit memiliki potensi besar mengatasi keterbatasan infrastruktur kabel dan kabel darat, terutama di daerah terpencil dan di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit. Nah, itu adalah menghadirkan koneksi internet di seluruh dunia dengan peningkatan teknologi yang seperti konsentrasi LEO dan MEO, dasar HTS, internet satelit dapat menjadi kunci untuk menyediakan koneksi internet global yang luas dan andal dalam wilayah sulit dijangkau. Materi ketiga itu adalah jaringan seluler. Jaringan seluler adalah infrastruktur dan telekomunikasi yang mungkin perangkat mobile dan bergerak untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui gelombang radio. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail dan mengenai cari tentang jaringan seluler. Pertama itu adalah prinsip dasar. Jaringan seluler dengan menggunakan serangkaian stasiun bases atau base station yang tersebar di seluruh wilayah tertentu untuk masing-masing pengelola sebagian dari wilayah cakupan disebut sebagai jaringan sel. Setiap sel terhubung ke jaringan inti core network operator seluler melalui sistem basis dan kemudian terhubung ke internet global dan jaringan telepon. Yang kedua itu adalah generasi jaringan seluler. Yang pertama itu adalah 1G atau 1G. Generasi pertama jaringan seluler di mana dimulai pada awal tahun 1980-an menggunakan teknologi analog untuk suara. Contohnya teknologi 1G atau 1G adalah AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Yang kedua itu adalah 2G atau 2G, generasi kedua yang mulai muncul di akhir tahun 1980-an dan di awal tahun 1990-an menggunakan teknologi digital menggunakan suara. Contoh teknologi dari 5G atau 2G ini termasuk GPM atau Global System for Mobile Communication dan CMDA atau Code Division Multicap Access. Yang ketiga itu adalah 3G atau 3G atau juga disebut dengan generasi ketiga yang dikenakan pada awal tahun 2000-an, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan mendukung aplikasi multimedia. Contohnya teknologi 3G ini termasuk dalam UMS atau Universal Mobile Telecommunication System atau CMDA 2000. Yang keempat itu adalah 4G atau generasi keempat yang sering kita pakai pada zaman sekarang. Teknologi contoh 5G ini dikenal 4G ini dikenal sekitar tahun 2010, menawarkan kecepatan internet lebih sangat tinggi, mendukung streaming video HD dan aplikasi yang bekerja tinggi lainnya. Contoh pada teknologi 4G ini termasuk LTE atau Long Term Evolution. Yang kelima atau yang terakhir sekarang itu adalah 5G. Generasi kelima yang dimulai dikomersialkan pada pertengahan akhir atau 2010, menjadikan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi rendah, dan mendukung Internet of Things IoT dan aplikasi berbasis AI. Teknologi 5G menggunakan spektrum frekuensi yang lebih tinggi dan memfasilitasi teknologi seperti MIMO, multiple input dan multiple output untuk meningkatkan throughput. Yang ketiga itu adalah komponen utama dari jaringan seluler. Ada stasiun basis atau base station, juga dikenal sebagai BTS, base transfer station untuk inode atau untuk LTE. Stasiun ini mengolah komunikasi radio antara perangkat mobile dan jaringan inti. Yang kedua itu adalah jaringan inti atau core network, merupakan bagian utama dari jaringan seluler yang mengatur komunikasi antara perangkat mobile dan layanan internet global. Core network mencakup berbagai fungsi gateway, authentication, dan manajemen of mobility. Yang ketiga itu adalah SIM card, kartu identifikasi yang disematkan di dalam perangkat mobile dan mengidentifikasi pengguna di jaringan seluler. Yang keempat itu adalah teknologi
dan standar jaringan internet. Frekuensi device multiple access atau FDMA memungkinkan beberapa pengguna menggunakan saluran frekuensi dan berbeda secara simultan. Dan yang kedua itu adalah time division multiple access TMDA memungkinkan beberapa pengguna menggunakan saluran yang sama dengan membagi waktu secara terpisah. Yang ketiga itu adalah orthogonal frequency division multiple access atau OFDMA digunakan dalam LTE dan 5G untuk membagi saluran menjadi subcarriers yang lebih kecil dan meningkatkan efisiensi spektrum. Yang keempat itu adalah network slicing. Fitur baru dalam 5G memungkinkan operator untuk membagi infrastruktur mereka menjadi slice virtual terpisah melayani kebutuhan spesifik seperti IoT atau mobilitas tinggi. Yang kelima itu adalah aplikasi dan penggunaan jaringan seluler. Ada telepon seluler, akses internet, dan Internet of Things, dan terakhir adalah mobil dan transportasi. Telepon seluler adalah penggunaan utama jaringan seluler adalah untuk komunikasi suara dan pesan teks. Kalau akses internet itu jaringan seluler memberikan jaringan internet ke perangkat mobile, baik browsing web, media sosial, streaming video. Kalau yang Internet of Things adalah jaringan seluler mendukung koneksivitas perangkat IoT seperti sensor, kamera, dan perangkat pintar lainnya. Nah, kalau mobil dan transportasi, jaringan seluler digunakan dalam navigasi GPS dan sistem pengamanan mobil dan pengelolaan lalu lintas. Tantangan dan perkembangan untuk masa depan adalah penyediaan cakupan. Masih ada tantangan dalam menyediakan cakupan yang merata di wilayah pedesaan yang terkecil, kapasitas dan kinerja. Dengan permintaan dan yang terus meningkat akan data yang cepat dan dapat diandalkan, pengembangan terus-menerus dalam teknologi seperti 5G diperluas dan meningkatkan kapasitas dan kinerja jaringan. Yang ketiga itu adalah keamanan dan privasi. Semakin pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan informasi lingkungan yang semakin terhubung. Yang selanjutnya itu adalah arsitektur jaringan seluler. Radio Access Network atau RAN bagian dari seluler yang terdiri dari stasiun basis atau base station dan peralatan yang terkait yang mengelola komunikasi radio antara perangkat mobil dan jaringan inti. Yang kedua itu adalah core network, merupakan inti dari jaringan seluler yang mengelola sinyal-sinyal dari RAN mengenai autentika pengguna, mengontrol panggilan, dan menyetor aliran data. Yang ketiga adalah backhaul network, menghubungkan stasiun basis dengan core network dan seringkali menggunakan serat optik atau jalur terkabel dan mentransfer data dengan kecepatan tinggi dari sel ke jaringan inti. Yang ke-8 itu adalah evolution path dari 4G ke 5G. LTE atau long term evolution, teknologi 4G terkini yang menawarkan kecepatan data tinggi dan latensi yang rendah. LTE mendukung aplikasi multimedia dengan lisensi seperti streaming video HD dan gaming online. Yang kedua itu adalah 5G atau 5th generation, dikenalkan sebagai langkah resolusi LTE, dan 5G menyajikan kekuatan data yang lebih tinggi, lisensi yang sangat rendah, kurang dari 1 milidetik, dan kemampuan yang mendukung jutaan perangkat terhubung secara bersamaan. Teknologi 5G menggunakan spektrum frekuensi yang lebih tinggi, memanfaatkan teknologi seperti MIMO, multiplay input dan multiplay output, beamforming, dan network slicing untuk meningkatkan performa dan efisiensi jaringan. Yang selanjutnya itu adalah teknologi kunci dalam jaringan seluler. Ada multiplay input dan multiplay output atau disebut dengan MIMO, teknologi yang menggunakan untuk antena transmisi dan penerima untuk meningkatkan throughput dan efisiensi spektrum. Itu adalah beamforming, mengarahkan sinyal radio secara langsung ke perangkat tertentu, meningkatkan
jaringan yang terpisah mendukung kebutuhan aplikasi dan spesifik seperti IoT, mobilitas tinggi dan yang kritis. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan dalam basis sektor telekomunikasi menyediakan layanan suara dan data kepada jutaan pengguna di seluruh dunia. Industri menggunakan dalam IoT, monitoring, pengendalian peralatan, smart city untuk meningkatkan efisiensi layanan kota dalam industri yang mendukung proses yang teroptimisasi. Yang selanjutnya itu adalah transportasi diterapkan dalam navigasi GPS, pengelolaan lalu lintas dan sistem kendaraan otonom. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan untuk saya jelaskan dari topik-topik yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya ucapkan mohon maaf dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You find me ugly and one day you disappear.